Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman semuanya. Em, Kita kelompok 4 langsung saja akan memulai diskusi dari analisis jurnal. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferawati Ramadina sebagai ketua pada diskusi kali ini ya, dan sekretarisnya yaitu Anissa Ramadhani. Kemudian untuk anggotanya, yang pertama yaitu ada Ageng, ada Aisyah, ada Lalu Wahidin, El Safira, ada Kahfi, ada Lia Putri, Nurita, Kanisa, Aprilia Rizky, Laila, dan Restu Dewi. Nah, jurnal yang pertama yaitu dengan judul Chest Physiotherapy for Infants, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu fisioterapi dada bayi. Pada diskusi kali ini, kita akan membahas 6 poin analisa jurnal. Yang pertama, langsung saja kita mulai pada bagian latar belakang dibuatnya jurnal ini. Jurnal ini bisa langsung saja dijelaskan, didiskusikan kepada teman-teman yang lainnya. Saya persilahkan. Baik, izin Ketua. Oke, silahkan. Jadi terima kasih sebelumnya telah mempersilahkan saya untuk memberikan atau menjelaskan sedikit tentang latar belakang yang saya ketahui. Jadi menurut yang sudah saya dapat, latar belakang dibuatnya artikel ini yaitu Chest Physiotherapy for Infants atau fisioterapi dada pada bayi ini adalah pada fisioterapi dada banyak sekali teknik yang digunakan seperti drainase postural, perkusi, vibration atau getaran. Namun berdasarkan penelitian sebelumnya, teknik-teknik tersebut hanya digunakan untuk orang dewasa dan tidak diperuntukkan kepada bayi karena sistem pernapasan pada bayi itu berbeda dengan orang dewasa. Nah, oleh karena artikel ini ingin berfokus kepada fisioterapi dada pada bayi, hingga penelitian dari artikel ini itu terkait teknik fisioterapi dada seperti apa yang cocok untuk bayi sesuai dengan karakteristik fisiologis dari bayi tersebut atau karakteristik fisiologisnya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Badel. Kemudian apabila teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Masih ada atau belum? Oke, kalau begitu apabila sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan, kita clear di bagian latar belakang ini ya. Kemudian kita lanjutkan yang poin selanjutnya yaitu tujuan dibuatnya artikel ini. Silakan teman-teman yang ingin menjelaskan atau yang sudah menemukan tujuan. Izin menjawab. Oke, silakan. Tujuan dibuatnya artikel ini untuk memperkenalkan beberapa teknik fisioterapi dada baru yang bermanfaat untuk bayi yang baru lahir. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan juga? Izin menambahkan Ketua. Ya, dipersilahkan. Tujuan dari jurnal ini dibuat untuk memberikan ilmu pada khalayak luas mengenai terapis dada pada bayi, baik dari segi teknik, resiko, maupun manfaat. Sekian, Ketua. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk bagian dari tujuan dibuatnya artikel. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Di sini kita akan membahas tentang rangkuman dari artikel ini. Maksud saya dari jurnal ini. Kemudian yang pertama yaitu ada metode penelitian dari jurnal ini. Apakah teman-teman ada yang menemukan apa metode yang dilakukan dalam jurnal ini? Dipersilahkan. Izin menjawab. Oke, dipersilahkan Mbak Laila. Jadi dari jurnal tadi saya menemukan satu metode yaitu metode getaran dada. Jadi dalam metode getaran ini pertama, selama getaran berlangsung, pengasuh menempatkan tangan datar mereka dengan kuat ke dinding dada. Kemudian, pengasuh menegangkan lengan dan bahu mereka,
memberikan tekanan ringan dan menciptakan gerakan gemetar mirip dengan alat getar mekanis. Jika bayi memiliki paru-paru kaku dan tidak patuh, maka berhati-hatilah untuk tidak melakukan pegas ini terlalu keras karena dapat menyebabkan patah tulang. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Apakah masih ada atau kita lanjutkan? Sepertinya sudah cukup ya. Untuk pembahasannya, teman-teman, apakah ada yang menemukan? Izin Ketua untuk pembahasan. Oke, silahkan. Jadi saya menemukan di bagian halaman ketiga, di mana di sini dituliskan evidence atau pembuktian dari hasil uji coba AIMDE pada 2005 yang menemukan tentang EFIT yang berguna untuk meningkatkan peningkatan oksigen pada jangka waktu pendek pada paru-paru bayi. Itu adalah pembahasan di yang evidence, lalu dilanjutkan dengan teknik yang tadi sudah disebutkan oleh saudari Laila. Dan juga terakhir sudah ada metodenya. Nanti itu ada di hasil penelitian mungkin. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Untuk selanjutnya yaitu ke bagian hasil penelitiannya. Apakah teman-teman ada yang ingin mendiskusikan atau yang ingin menjelaskan? Oke, untuk hasil penelitian tadi sudah disinggung oleh Kak Fi juga. Kita langsung saja ke bagian manfaat bagi praktisi di Indonesia. Teman-teman ada yang menemukan itu atau menemukan bagian manfaat bagi praktisi di Indonesia? Mungkin saya, Ketua. Oke, silahkan, Radisa. Di sini ada saya temukan bagi institusi pendidikan. Bagi institusi pendidikan ini sebagai sumber bacaan atau referensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pada klien dan menambah pengetahuan pada pembaca. Mungkin cukup, Pak. Oke, jadi untuk menambah pengetahuan para pembaca ya. Langsung saja kita ke bagian kekurangannya ya. Kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini. Teman-teman ada yang menemukan, mungkin kita bahas kelebihannya terlebih dahulu ya. Kelebihannya, ada yang sudah menemukan? Kira-kira apa? Saya izin berpendapat. Silakan, Mas Lalu. Kelebihan ya? Ya, kelebihan. Kelebihan dari pembuatan artikel ini, baik itu dalam judul maupun intervensi yang dilakukan, pendapat saya, jurnal ini telah menjelaskan beberapa intervensi lah, yang dimana untuk mengatur baik itu dalam postural drainage atau chest percussion dengan menggunakan beberapa intervensi untuk postural drainage, yang dimana menggunakan pembersihan jalan nafas dari sekresi lendir dengan pengaruh gravitasi, yang dimana anak pada baru lahir itu biasanya sangat rentan terkena sekresi lendir yang membuat intervensi ini harus dilakukan agar tidak mengganggu pernapasan pada anak atau bayi. Sekian. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mas Lalu untuk penjelasan dari kelebihannya. Oke, langsung saja ke selanjutnya. Kita telah membahas kelebihan, kita akan membahas kekurangannya.
Pasti di balik kelebihan ada juga kekurangannya. Teman-teman, Izin apabila Ketua. menemukan kekurangan dari ini, oke, silakan. Baris silakan. Kekurangan dari teknik ini berasal dari penelitian orang dewasa, tetapi teknik-teknik yang dilakukan cukup menegangkan bagi bayi karena sistem pernafasan bayi berbeda dengan sistem pernafasan orang dewasa. Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Restu yang sudah menjelaskan kekurangannya. Kita sudah sampai pada bagian di kelebihan dan kekurangan. Kemudian poin selanjutnya yaitu apakah bisa diaplikasikan di Indonesia tentang baik itu teknik ataupun lain halnya. Apakah teman-teman ada yang ingin memberikan pendapatnya? Izin berpendapat, Ketua. Dipersilahkan. Oke, silahkan. Menurut saya bisa, dengan cukup tingginya angka kelahiran di Indonesia, menurut saya banyak orang tua yang akan menerima dengan positif jika dalam catatan teknik atau terapi ini diterapkan dengan bukti terapi ini sesuai dan aman gitu. Sekian, Ketua. Oke, terima kasih. Iya, saya juga ingin menambahkan berdasarkan yang saya ketahui bahwa masih tinggi juga angka kematian bayi akibat adanya lendir yang menghalangi proses pernapasan bayi. Mungkin dengan adanya penelitian jurnal ini bisa menurunkan angka kematian bayi akibat sulitnya pernapasan akibat lendir ini. Oke, menurut saya sudah cukup untuk diskusi analisa jurnal ini dengan judul jurnal fisioterapi pada bagian dada bayi. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk mengikuti diskusi dengan baik pada diskusi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ferawati Ramadina sebagai ketua pada diskusi kali ini, ya, dan sekretarisnya yaitu Anissa Ramadhani. Kemudian untuk anggotanya, yang pertama yaitu ada Ageng, ada Aisyah, ada Lalu Wahidin, El Safira, ada Kahfi, ada Lia Putri, Nurita, Kanisa, Aprilia Rizky, Laila, dan Restu Dewi. Oke, langsung kita pada jurnal yang kedua dengan judul jurnal yaitu Effect of Deep Stripping Massage Alone or with Eccentric Resistance on Hamstring, Length, and Strength, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu efek pijat stripping dalam saja atau dengan resistensi ekstensik pada panjang dan kekuatan pada otot hamstring. Oke, langsung saja pada poin-poin yang pertama yang harus kita diskusikan. Yang pertama yaitu latar belakang dari jurnal ini. Teman-teman dipersilahkan apabila yang menemukan latar belakang dibuatnya jurnal dengan judul yang saya sebutkan tadi. Mungkin saya buat. Oke, silahkan Mbak Harisa. Oke, di sini latar belakangnya itu ada banyak penelitian yang mengevaluasi efek dari intervensi yang berbeda pada panjangnya hamstring. Namun sedikit penelitian yang telah dilakukan pada efek Deep Stripping Massage Stroke atau DSMS ini atau dikombinasikan dengan resistensi eksentrik. Kemudian pada panjang dan kekuatan hamstring. Oke, mungkin itu saja, Ketua. Cukup. Oke, itu tadi latar belakang dibuatnya jurnal ini ya. Teman-teman yang lain ada yang menambahkan atau cukup? Oke, apabila sudah cukup, kita langsung saja pada bagian poin yang selanjutnya yang harus kita diskusikan, yaitu
tujuan dibuatnya jurnal ini. Teman-teman ada yang mau memberikan pendapat? Izin Silahkan. Ketua. Ya, dipersilahkan. Jadi tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui apakah DSMS berpengaruh pada panjang dan kekuatan hamstring. Dan yang kedua yaitu apakah efek pada panjang dan kekuatan hamstring berbeda ketika DSMS dikombinasikan dengan latihan eksentrik. Itu saja Ketua. Oke, terima kasih sudah menjelaskan apa tujuannya. Jadi di sini tujuan dari artikelnya ini ada 2 ya, yang sudah disebutkan tadi. Oke, langsung pada bagian kita diskusikan rangkuman dari jurnal ini. Yang pertama dari metodenya. Metode penelitian dari jurnal ini. Apakah teman-teman ada yang menemukan? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ageng Arvidia, saya akan membacakan metode. Di sini 89 mahasiswa komunitas college dan anggota masyarakat berusia antara 18 tahun dan 62 tahun mengajukan diri untuk penelitian ini. Dari jumlah tersebut, 64 menunjukkan paha belakang yang ketat di salah satu atau kedua sisi seperti yang didefinisikan oleh terlentang, ekstensi lutut, terminal pasif, 75 dan berpartisipasi dalam penelitian ini. Kekuatan dinilai dengan menekan calcaneus posterior ke dalam pengukur regangan selama kurang lebih 5 detik sambil duduk dengan lutut difleksikan hingga 90 di sisi yang lebih ketat. Peserta diberikan DSMS longitudinal selama 15 detik atau 10 detik, perlawanan eksentrik dengan pita resistensi elastis. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti itu tadi metode yang dilakukan dalam penelitian jurnal ini. Oke, lanjut ke bagian pembahasan dan hasilnya. Apakah teman-teman ada yang menemukan? Izin Ketua. Oke, silakan. Jadi hasil dari ini yaitu baik dari DSMS dengan resistensi ekstrinsik 10,7% dan DSMS saja 6,3%, menghasilkan peningkatan kurang dari 0,01 fleksibilitas hamstring. Kemudian peningkatan setelah DSMS dengan resistensi eksentrik lebih besar kurang dari 0,05 daripada mengikuti DSMS saja. Jadi kekuatan tidak secara signifikan dipengaruhi oleh kedua pengobatan tersebut. Cukup. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah menjelaskan bagian dari hasil penelitian ini. Kita lanjutkan saja ke bagian kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini. Oke, teman-teman ada yang menemukan kelebihan dari jurnal ini? Dipersilakan atau ingin diskusikannya. Apa saja kelebihan dari jurnal ini? Izin Ketua. Ya, dipersilakan. Jadi untuk kelebihan dari artikel atau jurnal ini adalah pada bagian subjudul diskusi yang ada di jurnal ini telah dicantumkan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji pada jurnal ini, sehingga akan memperkuat pembuktian hasil penelitian yang telah didapatkan. Mungkin sekian, Ketua. Oke. Terima kasih Mbak Dos yang sudah menjelaskan kelebihan dari jurnal ini. Teman-teman ada yang masih ingin menambahkan kelebihannya? Oke, mungkin sudah cukup ya bagian kelebihan. Kita ke bagian kekurangan dari jurnal ini. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan kekurangannya? Silahkan. Saya izin berpendapat.
Oke, silakan. Pendapat saya tentang kekurangan dari jurnal tersebut. Jurnal tersebut dalam melakukan intervensi itu cenderung hanya melakukan satu intervensi. Padahal menurut yang sumber intervensi yang bisa diberikan pada fleksibilitas hamstring, kekuatan hamstring atau resistensi eksentrik itu ada beberapa yang sekiranya efektif untuk untuk meningkatkan tujuan dari jurnal ini, yang dimana contoh yakni sit and reach test, yang dimana sit and reach test ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui fleksibilitas otot hamstring dan mengukur ekstensibilitas dari otot hamstring. Mungkin hanya itu. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih. Ingin menambahkan boleh Ketua? Oh ya, silakan. Untuk kekurangannya tuh pertama masih dalam bahasa Inggris, jadi kemungkinan besar pengaplikasian di Indonesianya masih harus ditranslate atau diterjemahkan terlebih dahulu. Kedua, susunannya seperti susunan kamus, jadi untuk beberapa orang yang biasanya bacanya paragraf dari atas ke bawah, mungkin harus terbiasa baca dari atas ke bawah, samping, atas, baru ke bawah lagi. Lalu di bagian result atau bagian hasil, itu masih terlalu masih terlalu singkat dan tidak diperjelas dan hanya diberikan gambar-gambar, juga pendataan yang masih kurang rapih di situ. Terus di diskusi itu juga masih kurang lengkap juga sama kayak tadi di result. Sama terakhir penyusunan referensi atau sumber seharusnya tidak ditulis seperti itu, seharusnya ditulis ke bawah. Itu penulisan yang lebih tepat, soalnya kalau misalkan di konklusi sama di referensi satu sejajar itu tidak sesuai dengan EYD pertama, habis itu juga sesuai dengan ya susunan bahasa Indonesia kayak gitu. Mungkin itu saja Ketua. Oke, berarti di sini kekurangannya itu baik dalam bagian data-datanya, kemudian sampai ke referensinya juga masih ada yang kurang ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pendapat-pendapatnya, baik dalam kelebihan maupun kekurangan. Kemudian kita lanjutkan saja ya, apabila ada yang ingin menambahkan lagi ke bagian manfaat bagi praktisi di dunia pendidikan. Oke, saya di sini akan menambahkan ya pada bagian manfaat praktisi. Nah, pada jurnal ini akan menjadi penting untuk praktisi yang memanfaatkan berbagai teknik mobilisasi pada setiap hari untuk meningkatkan fleksibilitas. Karena menentukan jumlah pengulangan yang optimal untuk efek jangka panjang akan membantu klien atau pasien mereka mendapatkan dan mempertahankan fleksibilitasnya. Mungkin itu dari saya, dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan. Apakah ada yang ingin menambahkan mungkin manfaat di dunia pendidikannya? Dipersilahkan. Oke, tidak ada lagi mungkin ya, sudah cukup. Kita lanjutkan ke bagian poin terakhir, yaitu bisakah diaplikasikan di Indonesia? Teman-teman, ya, ada yang ingin berpendapat? Dipersilahkan. Pendapat Ketua. Oke, silahkan. Jadi menurut saya bisa, karena dilihat dari hasil penelitian yang dituliskan pada jurnal bahwa teknik ini terbukti bermanfaat dan efektif untuk pelatihan fisik ketika tujuannya adalah memulihkan fleksibilitas sendi terbatas, di mana ditinjau dari kondisi pekerja di Indonesia tidak hanya atlet, banyak juga yang tertarik akan kebugaran tubuhnya baik dari segi fleksibilitas dan lainnya. Sekian Ketua. Oke, terima kasih. Jadi bisa, tentu saja bisa ya diaplikasikan di Indonesia. Oke, itu tadi kita sudah sampai ke bagian akhir dari poin analisis jurnal
ini. Oke, sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada teman-teman apabila saya kekurangan pada diskusi kali ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah melaksanakan diskusi dengan koordinatif. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.